Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat semua, sahabat Facebook, sahabat TKN, sahabat MDNH, dan juga sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pada siang hari ini Abah ingin sedikit berbagi ya. Dari begitu banyak pertanyaan masih adalah tentang nasab ya. Ingin Abah tegaskan, pada dasarnya nasab itu adalah bukan segala-galanya. Nasab tidak ada jaminan ya. Bahkan sesungguhnya yang harus kita fahami, Al-Quran sudah membuktikan, Al-Quran sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana orang-orang yang bernasab kepada orang-orang yang kepada Nabi adalah masuk neraka ya tadi semua ya. Nabi Ibrahim adalah ayahnya adalah masuk neraka, kemudian Kan'an putranya Nabi Nuh adalah masuk neraka, kemudian adalah istrinya Nabi Lut adalah masuk neraka, dan termasuk pamannya baginda Nabi adalah Abu Jahal, Abu Lahab adalah masuk neraka. Jadi pada dasarnya nasab itu adalah bukan segala-galanya. Dan buat sahabat-sahabat yang merasa selama ini adalah menjadi dzurriyyat Nabi, jangan juga salah mengartikan bahwa bahwa nasab adalah merupakan sebuah jaminan. Terlebih lagi bahwa sesungguhnya yang harus difahami, malah sebenarnya secara ilmu ma'rifat sahabat, sesungguhnya adalah seluruh manusia yang mencintai Rasul adalah, seluruh manusia mencintai Allah adalah Al-Habib dari semua. Jadi kita harus faham masalah ini ya. Dan Abah pernah juga dulu menyampaikan tentang bab nasab ini adalah bahwa baginda Nabi adalah pernah mendamaikan kabilah-kabilah Arab yang senantiasa berbangga-bangga dengan nasab dari semua ya. Dan Anda mungkin pernah dengar kisah bagaimana pada saat merenovasi Ka'bah, pada saat ingin menempatkan Hajar Aswad, kabilah-kabilah itu karena satu sama lain merasa nasabnya paling baik, nasabnya paling tinggi, tidak mau bahwa orang lain yang menempatkan Hajar Aswad kecuali dirinya. Sampailah datanglah Muhammad muda yang kemudian menempatkan Hajar Aswad di tengah-tengah adalah sorban, yang kemudian 4 kabilah itulah yang membawanya dan menempatkannya. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang dikisahkan tentang Nabi pernah berkhutbah adalah tentang berbicara tentang nasab adalah innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah membebaskan kalian dari aibal jahiliyah. Karena pada sesungguhnya pada bangsa Arab saat itu budaya mereka adalah berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan keturunan. Bahkan sebuah kisah menjelaskan mulainya adalah adanya penyembahan kepada patung-patung itu adalah karena mereka adalah berbangga-bangga dengan nasab. Di antaranya kaum Qabil yang pertama kali adalah membuat patung Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah kisah ya. Tapi ini perlu dirunut tadi semua karena pada dasarnya pada saat mereka ingin mengabadikan, ingin mengenang keturunannya, dibuatlah patung. Akhirnya lama kelamaan sekian ratus tahun adalah jadilah penyembahan kepada patung itu, adalah ada Lata, ada Uja dan lain sebagainya. Ini awalnya adalah daripada merasakan bangga dan merasa mulia dengan nasab. Sehingga Nabi bersabda, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Bahwa sungguhnya Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah wa ta'addu mahabil ajdad, adalah berbangga-bangga adalah dengan nasab, berbangga-bangga dengan keturunan. An-nasu li Adam, sesungguhnya manusia itu adalah dari Adam. Baginda Nabi menegaskan, sesungguhnya kita semua adalah ummatan wahidan, berdasarkan dari
dari sumber yang sama, dari sel yang sama, adalah Adam alaihissalam. Wal Adam min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. Tidak ada kemuliaan pada kita. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya manusia itu adalah dibagi bagian. Ada diri bagian dohir, ada diri bagian batin. Diri bagian dohir ini adalah jasad. Jasad kita ini adalah diciptakan dari tanah. Diri bagian dohir kita inilah yang senantiasa manusia adalah berbangga-bangga dengannya. Nasab itu jatuhnya adalah kepada bagian diri yang dohir. Dalam ilmu ma'rifat, ini bagian dohir itu adalah merupakan sampah, adalah kehinaan. Maka tidak boleh kita dibanggakan. Bahkan sahabat baginda Nabi sekalipun pernah ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran 2 kali. Pada saat baginda Nabi merasa wujud. Nah itulah wujudnya diri kita adalah berkaitan dengan nasab. Karena diri bagian dohir kita ini adalah berasal daripada keturunan ayah kita. Sebagaimana Allah sampaikan, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Itulah bagian diri yang dohir. Tapi yang harus difahami, manusia itu mulianya bukan bagian yang jasad. Bahkan bagian yang jasad itu adalah bagian yang harus dihilangkan oleh kita, bukan justru dibanggakan. Maka itulah Nabi bersabda, ada an-nasu li Adam, wal Adam min turab. Dan Adam itu adalah dari tanah, la fadla li arabiyyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan orang Arab. Kalau manusia itu dari tanah. Seperti halnya kendi dari tanah, tembikar dari tanah, teko dari tanah. Sesungguhnya siapapun kamu, jadi kendi kah, jadi tembikar kah, jadi teko kah, jadi panci kah, asal kalian sadar sesungguhnya itu adalah diciptakan dari tanah. Sungguh tiada kemuliaan bagi kita semua. La fadla li arabiyyin ila zamin, wa la fadla li aswada ila al-ahmaro. Dan tiada kemuliaan orang kulit hitam dengan kulit merah illa bitaqwa. Dan coba Anda pelajari tentang asbabun nuzul turunnya firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Anda pelajari tentang itu, begitu panjang dikisahkan tentang bagaimana Allah memuliakan Bani Adam. Karena Bani Adam itu adalah pada saat Allah nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya. Yang mulia itu ruhnya. Karena pada diri kita ada ruh Allah yang ditiupkan. Sesungguhnya bagi orang-orang torikot, bagi orang-orang ahli hakikat, tidak ada sedikit pun nasab itu. Tidak ada kemuliaannya. Pada dasarnya, karena Abah saya sampaikan ada diri dohir, ada diri batin, ada Muhammad dohir, ada Muhammad batin. Ada Muhammad majaji, ada Muhammad hakiki. Yang lebih utama itu adalah Muhammad hakiki. Karena dia yang akan sampai kepada Allah. Hanya Muhammad hakikilah yang memberikan syafaat, bukan Muhammad majaji. Pahami ya? Hanya Muhammad hakiki yang bisa memberikan syafaat. Karena dia adalah Allah sendiri. Diri dohir Allah. Karena itulah Allah berkata, namaku Allah, wujudku Muhammad. Itulah Muhammad yang sesungguhnya Muhammad. Nah inilah maka kata Abah kepada semua, jangan berhenti belajar ilmu. Karena kita nanti akan berantem tentang tubuh ini dari siapa keluarnya. Maka zaman juga membuktikan banyak ulama-ulama yang terlahir dari Yahudi. Banyak orang-orang yang lahir dari orang-orang yang tubuhnya buruk. Bahkan maaf kalau Anda faham sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam adalah tidak diturunkan sebagaimana alien, tidak diturunkan sebagaimana mungkin Anda bayangkan adalah kun fayakun, jadi kemudian berwujudlah manusia. Tidak, tapi adalah dari nutfah menjadi nuqtah menjadi alaqah menjadi mudghah. Sesungguhnya adalah merupakan perjalanan sebuah proses tumbuh seperti biji jati yang tumbuh menjadi pohon jati yang berdaun, berakar, berdaun. Kemudian pohon jati itulah akhirnya menjadi meja sesungguhnya. Demikianlah prosesnya. Seperti halnya baju, bagaimana dia dari biji kapas menjadi pohon kapas, dari pohon kapas menjadi benang, menjadi kain menjadi baju. Demikian proses penciptaan manusia adalah bukan seperti Anda bayangkan kun fayakun sim salabim. Sesuatu itu adalah jadi sehingga terpisah antara Robnya dengan ciptaannya. Nah inilah yang harus difahami. Jadi tidak ada kemuliaan sama sekali nasabmu itu. Nggak ada. Semakin kau banggakan nasabmu itu, semakin hina kau di mata Allah.
Apalagi semakin sombong engkau dengan nasabmu itulah, semakin terpuruk kau di hadapan Allah dan tidak semakin jauh engkau dari Rasulullah. Apalagi dengan mengatakan bahwa yang kesini-kesini Abah menyaksikan banyak video-video dari kalian-kalian yang mengaku duriat, yang sebetulnya adalah sangat jauh daripada sifat-sifat duriat. Duriat itu yang mana tadi semua? Duriat itu nggak ada kaitannya dengan keturunan tubuhmu itu sendiri. Karena itulah kenapa banyak di dalam Al-Quran dijelaskan adalah tentang manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kalaupun kalian duriat adalah dari air yang hina. Ingat, pernahkah Anda membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad menangis pada saat putranya adalah Abdullah, pada saat diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya Qasim diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya juga Ibrahim diwafatkan usia 2 tahun. Nabi menangis. Kenapa ya Allah? Engkau hilangkan adalah keturunan-keturunanku. Adalah untuk inilah sahabat. Pada saat itu sebetulnya Allah Maha mengetahui bahwa hal ini adalah akan seperti hal barangkali seperti sekarang ini. Allah Maha mengetahui semuanya. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu punya anak. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu adalah punya keturunan ya laki-laki. Karena sesungguhnya keturunan itu, wahai sahabatku laki-laki, lihat bagaimana duriat Nabi dalam kitab berjanji dalam apa. Sesungguhnya Nabi sampai Adnan, akhirnya tarik ke atas adalah sampai Ibrahim. Ibrahim tarik ke atas adalah sampai kepada Sam. Sam tarik ke atas sampai kepada Hud. Hud ke atas kepada Nabi Sis, kepada Nabi Adam alaihissalam. Tadi sesungguhnya. Pahami ya, jadi tidak ada kemuliaan. Semakin kau berbangga-bangga dengan nasab, semakin hina kau di hadapan Allah. Tadi semua. Jadi wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Islam seluruh Indonesia, bahkan dunia sekalipun, jangan kalian takut dengan orang-orang yang menjual nasab. Jangan kalian takut dengan orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Semakin dia berbangga-bangga, dia hina di mata Allah. Tadi semua. Itu yang harus kalian fahami. Kehidupan ini tidak seperti presiden. Tidak seperti yang kalian bayangkan, presiden dengan menteri-menterinya. Tidak seperti halnya kalian adalah menjadikan jenderal dengan anak-anak kolongnya. Nggak ada. Di mata Allah semuanya sama. Karena yang Allah lihat adalah bukan masalah siapa kamu, dari mana kamu. Maka Allah ingatkan, aku tidak melihat batang tubuhmu. Jadi, maka dikatakan baginda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dan sekarang ini orang-orang yang mengaku duriat itu sombongnya luar biasa. Merasa dia adalah golongan orang kelas 1. Kalau sudah berbicara tentang nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat Al-Quran. Al-Quran tidak demikian. Kalau sudah berbangga-bangga dengan nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat perjuangan Rasulullah sendiri. Justru baginda Nabi di Mekah itu adalah memerangi orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Yang inilah sahabat yang harus difahami. Ya semua. Dan wahai umat Islam, demi Allah, nih lihat wajah saya. Saya jamin kalian. Kalaupun kalian adalah tidak menghormati mereka, tidak akan ada. Karena pada dasarnya, yang harus kalian fahami adalah bukan hanya sebatas Muhammad bin Abdullah. Inilah sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sekalipun lihat namanya sudah diganti oleh Allah. Pada saat beliau lebur pada Allah. Pada saat beliau lebur dari syariatnya kepada hakikatnya. Hilanglah dirinya. Pada saat Mi'raj. Maka itulah kenapa bahwa nama Nabi, baginda Nabi adalah tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, hanya 3 saja. Adalah lebih banyak iblis disebutkan, lebih dari 77 kali. Nabi Isa 63 kali. Nabi Musa 163 kali. Baginda Nabi itu hanya 63 kali, hanya 3 kali saja disebutkan. Karena pada dasarnya bukan badanmu yang berkaitan pada nasab kepada ayah ibumu. Tadi semua. Bahkan seharusnya badanmu lah yang harus dihilangkan. Badanmu lah yang harus dimatikan. Kalau kita melihat kisah dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Yunus, dari Ashabul Kahfi, sesungguhnya inilah jasad ini yang harus dihilangkan. Bukan justru dibanggakan, dibesarkan. Jadi pahamilah, maka inilah Abah mengajak kepada semua. Jangan berhenti belajar ilmu. Kalau berhenti di situ, disitulah persoalannya akan terjadi. Ya, tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi baginda Nabi setelah meleburkan dirinya kembali. Setelah baju itu kembali kepada kain. Dan kain kembalikan pada benang. Dan dia lebur kepada kapas. Kapas pun kembali hilang.
Karena kapas pun berasal dari biji, yang biji itu juga hilang. Itulah kembali kepada hal ata'al insan hinu minad dahri lam yakun sayya madhkura. Kembalilah dirimu kepada sesuatu yang tidak bisa disebut, bukan sesuatu yang kau sombong-sombongkan, kau bangga-banggakan. Wallah, saya malam siang hari ini, bahkan saya berhadapan dengan seluruhnya di hadapan Allah nanti. Ya, inilah yang ingin saya katakan. Maka kalau saya bilang berhentilah. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, kalau bisa, kalian yang bernasab mengaku diri Sayyid, yang mengaku diri Syarif, keturunan Syarif Hidayatullah, sama juga. Jangan berbangga-bangga dengan golongan. Bangga-bangga, bukan di situ letaknya. Tadi semua, ya. Kalau Habib-Habib itu sudah salah, yang mengaku Habib itu. Nah, kita juga sama. Dari keturunan Wali Songo juga jangan merasa berbangga dengan nasab. Tadi semua, karena nasab itu bukan segala-galanya. Karena Allah hanya akan melihat apa yang ada di hatimu. Allah berkata dalam Al-Quran, aku nggak melihat wujudmu. Aku melihat sukumu. Aku melihat warna kulitmu. Sebagaimana tadi, an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab daripada bukan Arab. La fadla li aswada ilal ahmara. Tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dengan kulit merah. Illa bitaqwa. Ini barulah turun firman Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah yang harus difahami kepada kita semua adalah semua. Marilah menahan diri dari semua, ya. Menahan diri daripada segala kesombongan, keegoan, merasa paling benar. Kalau orang merasa paling benar dari semua. Dan juga inilah mungkin kalau Anda faham sejarah Syirah Nabawiyah, bagaimana pada saat setelah baginda Nabi wafat, bagaimana terjadi perseteruan antara Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah dan Ali. Pada saat mereka, Fatimah meminta kepada Abu Bakar tentang tanah Azwa, adalah merupakan kebun kurma baginda Nabi. Kata baginda Nabi apa? Ya Fatimah, apa milik Muhammad itu milik umat, bukan milik keluarganya. Jadi ingat itu sahabat, ya. Jadi jangan pernah ada yang merasa memiliki Muhammad. Siapapun memiliki Muhammad, karena dalam dirinya ada Muhammad. Tadi semua. Itulah Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulillah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bahkan Nabi membaca min anfasikum. Sesungguhnya Rasul bersama dirimu. Itulah kenapa kau peringati ulang tahunmu. Karena memperingati kelahiran Rasulmu bersamaan dengan kelahiran dirimu. Jadi bukan tubuhmu itu. Ya. Itulah kenapa dalam Thariqat ada riyadoh. Ada riyadoh ngabeti. Bagaimana kita down to earth. Menghilangkan, mematikan. Al-mutu qabla antamutu. Yang harus dimatikan adalah jasad. Nasabnya itu. Tadi. Yang sisi manusianya harus dibuang. Tadi semua. Karena nasab itu sisi manusia. Itulah kenapa Nabi Ibrahim ayahnya masuk neraka Azar. Itulah kenapa juga Nabi Lut juga istrinya masuk neraka. Tadi. Padahal adalah istrinya Nabi. Nabi Ibrahim kurang gimana hebatnya. Khalilullah. Tapi tidak bisa membawa ayahnya masuk surga. Demikian pula. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Apalagi kalian. Kalian ini jauh 1000 tahun. Kan'an yang anaknya sendiri tidak diakui selama ruhnya tidak sejalan dengan Allah. Intinya bukan jasadmu yang mulia, tapi ruhmu. Maka fahamilah kalian tadi semua. Supaya mudah-mudahan dengan kasus ini adalah menjadikan bahan juga renungan buat kalian. Yang mengaku as-segab, al-hadad, al-atos, al-apa semua. Alkohol, al-manak, apa semualah. Tadi semua. Ya. Dan juga musyahid-syahid, syarif-syarif semua sekalian. Tidak ada yang perlu dibanggakan di hadapan Allah. Tadi semua. Tadi semua. Apalagi Allah sudah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Bahkan kita adalah. Dan tidak ada jalan kepada kita pada Allah. Syaratnya adalah al-mutu qabla antamutu. Tadi semua. Lihat kisah Nabi Musa. Semuanya hampir sama. Law anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Nah, inilah yang harus kita bunuh tadi semua. Dan Allah mengatakan, kalau seandainya aku ingin wajibkan pada kalian, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Boleh diartikan hilangkan jasadmu. Jangan kau berbangga-bangga dengan nasab. Kau nggak ada nilainya nasabmu itu. Ya, nggak ada nilainya sama sekali. Ya, semakin besar jasadmu itu, justru semakin hina di hadapan Allah.
Justru semakin syirik engkau di hadapan Allah. Tadi semua. Inilah kenapa amaliyah baginda Nabi adalah membaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itulah kenapa ilmu ainnya iliyin, lamnya latifun, latifun. Tadi semua. Kalau ingin sampai kepada mim, mulk kerajaan Allah. Tadi semua. Itulah kenapa adalah sholat, sodnya adalah sidik. Sidik pun ilmunya. Tapi tanpa lamnya adalah latifun. Kau tidak akan sampai kepada jerat takwa. Itulah kenapa Al-Quran di tengahnya adalah surat Al-Kahfi itu. Wal yatalatof. Disitulah ada latifun tadi semua. Ya. Ini bukan sebaliknya. Sekarang begitu ramai saya lihat ya. Ini tadi kalau hanya mengaji syariat saja. Imam-imam di masjid itu baca surat Al-Kahfi ayat awal dan ayat akhir. Karena tadi ingin bebas dari Dajjal. Nggak sadar dirinya kita ini yang Dajjal. Itu isyarah dari Nabi bukan membaca surat Al-Kahfi awal dan akhir. Bacalah surat Al-Kahfi dari awal dan akhir. Karena di situ dikisahkan tentang bagaimana kita pulang pada Allah. Karena surat Al-Kahfi itu bagaimana Ashabul Kahfi terkurung jasadnya dengan ruhnya terkurung dengan jasadnya. Itulah jasad. Nasab itu seumpama guha. Guha itu harus dihilangkan. Nasab itu pada Nabi Yunus adalah seumpama adalah ikan nun. Nun itulah yang harus dibunuh, harus dibuang. Tadi semua, ya. Apa bangganya kalian dengan mengatakan Habib yang kakinya buruk, yang borok sekalipun lebih mulia daripada 70 ulama. Ingat bahwa sesungguhnya baginda Nabi bersabda al-ulama warasatul anbiya. Yang mulia itu adalah ulama, ilmunya. Tapi ingat juga wahai yang berilmu, nggak ada jaminan ilmu. Karena manusia itu bukan ilmunya yang diukur ujung-ujungnya. Baginda Nabi pun ditugaskan ke sini bukan hanya untuk menyampaikan ilmu. Innama, dia menggunakan kata innama. Berarti dan dikaitkan dengan liutammima makarimal akhlak. Itulah baginda Nabi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Khuluq karena kita makhluk, Allah adalah khalik. Hubungan kita dengan Allah, khuluq adalah akhlak. Bukan jadi akhlak dengan seenaknya berbangga-bangga dengan nasabmu. Berbangga-bangga dengan sukumu. Inilah tadi semua. Dan dengarkan buat sahabat-sahabat sekalian yang mau percaya atau tidak. Kalian yang masih mengakuinya dan mengimaninya. Dan menyandarkan bahwa mereka adalah merupakan sumber syafaat bagi kalian. Itulah kemusyrikan yang nyata dalam kehidupan. Itulah kalau katakan paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya, fal ya'mal amal wala yusyrik. Jangan dengan Habib, jangankan dengan Habib, jangankan dengan Syed, jangankan dengan apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak ada wahai sahabatku dalam kerajaan Allah itu anak kolong, enggak ada. Semuanya enggak ada. Ya. Kecuali illa bittaqwa, takwa. Dan juga bahwa setelah kita memahami ternyata bukan nasab adalah ilmu. Wahai yang berilmu. Juga jangan berbangga-bangga dengan ilmu. Ilmu itu bukan jaminan. Itu tadi. Nabi bersabda manis dada ilman lam yajad huda. Lam yajad minallah illa bu'dan. Jadi sesungguhnya nasab tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu. Tapi ilmu tidak ada artinya apa-apa. Dengan adab, dengan akhlak, budi, pekerti. Saling asah, saling asih, saling asuh. Tadi semua. Ngahudangkeun hees. Tadi. Ngabejaan, poho. Tadi semua. Nulung, kanu butuh. Nalang, kanu susah. Itulah. Tadi semua. Ingat. Nabi Musa pun gak dianggap oleh Allah. Tadi semua. Pada saat diminta oleh kaumnya untuk menurunkan hujan. Justru baroh ahli maksiat. Baroh ahli syirik. Tetapi dia penyayang kepada manusia. Tadi semua. Ya. Tadi. Jadi sahabat lagi sekali lagi. Mungkin barangkali ini saja. Karena Abah rasanya capek mendapatkan pertanyaan. Dan Abah suruh memberikan komentar tentang hal ini. Sekali lagi. Nasab itu gak ada hubungannya. Wallah. Bahkan saya siap di akhirat nanti. Dituntut oleh semua Habib-Habib itu. Ya. Saya janji di hadapan Allah. Saya berani ngomong di hadapan Allah. Tidak ada nilainya kalian di mata Allah. Selama kalian tidak bertakwa. Selama kalian tidak memiliki adab. Tadi semua. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim. Sebagaimana Kan'an. Tidak ada mulianya. Makanya wahai umat Islam. Jangan bodoh. Tadi semua. Muliakan dirimu. Karena engkau telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Tegakkan dadamu. Tadi semua. Tegakkan dadamu.
Apalagi sampai mencium-cium kaki orang-orang itu. Sungguh kalian menghinakan. Itu yang buat Abah marah. Ya, jangan kau hinakan dirimu di hadapan orang-orang yang semacam demikian. Ya. Tapi kembali di penghujung dari Abah, jangan membenci manusia. Jangan membenci manusianya. Sekali lagi, bagaimanapun kita harus mampu melihat jalal dan kohar pada mereka semua. Saya bicara keras ini adalah kenapa? Karena saya ingin mereka juga bertobat tadi semua. Lebih baik marilah kita saling memaafkan. Lebih baik marilah kita saling dari semua. Menyadari semua. Ya, Sayyid menyadari. Kemudian juga Habib menyadari. Tiada yang mulia dari Said maupun Syarif. Walaupun iya kalian duriat kepada Rasulullah. Nggak ada mulianya. Nggak ada sama sekali. Ya. Ini yang harus kalian fahami tadi semua. Wallah. Nah, tadi semua. Kemarin ada yang nyinggung saya. Tadi semua. Maaf ya. Karena saya berkomen tentang. Dia bilang nanti kata Abah Anom marah. Tidak akan pernah Abah Anom itu marah. Karena Abah Anom itu ngerti. Dan saya tahu saya tidak pernah Abah Anom itu ziarah ke satu pun Habib selama hidupnya. Dan Abah Sepuh pun saya tahu tidak pernah ziarah ke salah satu pun makom Habib dimanapun. Tapi itu bukan berarti pengersa Abah Anom menghina habaib. Tapi saya ngerti, beliau mengerti yang sebenarnya mengerti. Dan kepada Sayyid, Syarif, saya memohon juga sekalian semua dari seluruh juriat Wali Songo, jagalah sikap juga. Karena untuk mempertahankan kebenaran kebaikan dengan cara yang buruk adalah buruk tadi semua. Ya. Sebaik apapun kalian menunjukkannya, tetap buruk. Tadi semua. Marilah bersikap sebagaimana baginda Rasul pada saat dihina Abu Jahal dan lain sebagainya. Melawan itu satu urusan. Tadi semua. Melawanlah karena Allah. Kalau kita mencinta karena Allah, membenci pun karena Allah. Lakukan karena Allah. Bukan karena kebencian suku, karena kebencian warna kulit, karena kebencian agama. Bukan. Tadi semua. Ya. Barangkali itu saja buat teman-teman di daerah Depok yang meminta Abah membuat statement adalah di dalam Facebook ini, karena Abah sudah 6 tahun di Facebook. Silakan tadi semua ya, cuma jangan rusak ibadah kalian dengan meyakini bahwa kalian akan ditolong oleh mereka ya. Ingat itu ya. Bahkan Mas Abah harus katakan sesungguhnya yang memberikan syafaat itu juga bukan baginda Nabi Muhammad Dohir, tapi Muhammad batin. Allah lah itu harus difahami ya. Tapi tidak mungkin Anda sampai kepada Muhammad hakiki tanpa Muhammad majaji. Seperti tadi, leburkan kain menjadi baju menjadi kain, leburkan kain menjadi benang, leburkan benang menjadikan kafas. Itu saja. Yang akan menyelamatkan engkau hanya Allah. Allah, Allah, Allah. Lewat sifatnya Muhammad. Tadi semua ya. Muhammad yang mana? Diri dohir dirinya. Tadi semua. Tapi tidak akan sampai kepada diri dohir dirinya. Kecuali dengan Muhammad majaji yang manusia. Jadi semua ya. Jadi ada Muhammad manusia, ada Muhammad Qadim, ada Muhammad Hawadis, ada Muhammad baru, ada Muhammad Qadim. Tadi semua. Muhammad Qadim lah yang akan memberikan syafaat kepada dirimu. Ya. Itu saja. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.